Setahun lebih yang lalu, tepatnya bulan Februari 2020, Pical pernah review static IP kamera dari Bardi. Nah, kali ini Pical kedatangan sebuah produk refreshnya yang unik karena memang ini merupakan sebuah produk kolaborasi dengan Tokopedia. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini Pical akan review lagi sebuah device dari Bardi yaitu IP Camera Indoor Static TPD. Produk ini merupakan IP kamera yang bisa dipergunakan bagi kita yang mau monitor rumah, tempat kerja, ataupun area lainnya. Dengan bentuk yang kompak menjadikan fleksibilitas dalam peletakan di berbagai tempat. Seperti biasa nanti Pical akan bahas mulai dari packaging, isi paket penjualan, dan juga tahapan hingga siap digunakan, dan juga contoh hasil tangkapan gambar dan juga video dari IP kamera ini. Secara paket penjualan, nggak perlu Pical bilang lagi ya, harusnya ini kalian udah langsung sadar sendiri bahwa paketnya ini langsung ketahuan bahwa ini tuh Bardi banget. Warna Tosca dan juga putih beserta peletakan informasi yang selalu digunakan Bardi ini pada produk-produk mereka, jadi langsung udah lazim aja gitu desainnya. Mulai dari sisi depan dan juga belakang, kita bisa menemukan penampakan produknya yang ada di tengah beserta dengan nama modelnya, yaitu IP Camera Indoor Static TPD. Dan juga ada kodenya yaitu IDR IPC TPD. Sedangkan di samping-samping terdapat logo Bardi, barcode, dan juga logo Android, iOS, dan juga Tuya di bagian bawahnya. Kalau di sisi kiri ada tulisan in collaboration with Tokopedia, karena memang ini produknya eksklusif kolaborasi dengan Tokopedia. Nah, kalau dalam paket penjualannya, kita akan menemukan produknya beserta dengan sebuah adaptor, kabel, dan juga kertas manual. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Simple banget. Fokus kepada bagian desain, secara tampilan luar, Bardi IP Camera Indoor ini memiliki desain yang slim dan juga futuristik. Ditambah lagi dengan pemilihan warna hitam di bagian atas dan juga warna putih, sisanya menjadikan elegan dan juga cocok banget untuk ditempatkan di mana-mana. Mulai dari bagian atas terdapat lingkaran sebagai area inti dari produk ini. Disinilah terdapat kamera yang dikelilingi oleh warna hitam dengan glossy finish, dan port-portnya seperti micro SD card di sisi kanan, port micro USB di sisi bawah, dan juga tombol reset di bagian belakang yang memiliki matte finish beserta juga dengan speakernya. Dan untuk menopang kameranya, terdapat sebuah plastik berwarna putih dengan ada lubang di bagian tengahnya. Yang menarik di sini adalah adanya logo Bardi X Tokopedia berwarna abu-abu gelap yang kembali lagi menegaskan bahwa ini adalah produk kolaborasi khusus antara kedua brand besar tersebut. Plastik putih ini dihubungkan kepada sebuah engsel plastik yang mendukung bukaan hingga 180 derajat. Selanjutnya di bagian bawah terdapat sebuah alas berbentuk lingkaran dengan desain yang sama oleh penopangnya. Lingkaran berukuran 8 cm ini juga dilengkapi dengan beberapa hal yang membantu peletakan produk ini, seperti contohnya 3 kaki-kaki karet, dan juga 2 lubang untuk cantolan produknya ke dinding. Kalau untuk dimensi produknya sendiri secara keseluruhan termasuk dudukan bawahnya, ini adalah 11,4 dikali 8 cm dengan ketebalan 8 cm dan juga berat 72 gram. Namun kalau misalnya dimensi hanya untuk produknya saja tanpa dudukan, maka ukurannya akan menjadi 9,9 cm dikali 5,8 cm dengan ketebalan 3,6 cm. Dengan dimensi yang kecil dan juga ringan membuat produk ini tuh bisa dengan mudah kita letakkan di mana-mana. Untuk kameranya sendiri nggak ada keterangan mengenai spesifikasinya, dan juga bahkan jenisnya dan data seperti viewing angle pun nggak ada informasi sama sekali. Namun untuk video dan juga foto yang dihasilkan ini tuh memiliki resolusi Full HD atau 1920x1080. Dan untuk pemakaian terutama di tempat yang minim cahaya, Bardi IP Camera Indoor Static TPD ini sudah memiliki 6 buah LED infrared di sekeliling kameranya. Ada juga sih sebenarnya indikator berwarna biru di bagian bawah kameranya yang akan hidup saat pertama kali dihubungkan atau saat mode recordingnya sedang aktif. Daripada teman-teman pada penasaran ya, berikut ini Pical cantumkan beberapa contoh hasil tangkapan dari Bardi IP Camera Indoor Static TPD.
Secara hasil, teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Hasilnya ini terlihat memang agak sedikit fish eye ya, di mana agak kayak garis-garis lurus itu jadi agak berbentuk melengkung. Namun ini menjadikan sudut pandangnya lebih lega. Di kondisi indoor sih, ada noise yang berasa di hasil tangkapannya, walaupun nggak terlalu mengganggu. Sedangkan untuk kondisi outdoor, saat banyak cahaya sih akan aman-aman aja. Namun pada waktu gelap, contohnya pada waktu pixel test di malam hari gitu ya, ini tuh berasa banget noise di gambarnya. Ya karena memang ini kameranya nggak didesain buat di luar ruangan, maka hasilnya juga nggak akan optimal nih di luar ruangan. Dan juga karena memang nggak ada sertifikasi seperti contohnya kayak anti air ataupun anti percikan, menjadikan memang resiko juga sih kalau kita taruh di luar. Nah, dalam mempergunakan Bardi IP kamera indoor static ini, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak mempergunakan aplikasi pendukungnya, yaitu Bardi Smart Home. Seperti biasa, kita bisa download aplikasinya di App Store untuk iOS dan juga Play Store untuk Android. Di situ nanti kita tinggal add device saja mempergunakan tombol plus yang ada di sisi kanan atas. Nah, kemudian kalau kita misalnya langsung mau pairing gitu ya, nanti kita pilih dulu kategori security yang ada di sisi sebelah kiri. Dan setelah itu kita beralih ke bagian kanan dan kita pilih IP kamera indoor static. Tahap berikutnya yaitu kita harus memastikan bahwa kamera dalam kondisi pairing, yaitu dengan cara kita menahan tombol reset yang ada di belakang dari kameranya. Nah, kalau sudah muncul kedap-kedip LED berwarna biru di bagian depan kamera, maka kita bisa next dan juga masukkan detail Wi-Fi yang mau kita koneksikan. Seperti biasa, teman-teman, sekedar mengingatkan, frekuensinya harus 2,4 GHz dan bukan 5 GHz. Nah, kalau semua sudah dilakukan, maka di layar handphone kita nantinya akan menampilkan sebuah QR Code yang butuh kita scan dengan IP kamera ini. Nanti kalau proses scanning QR Code-nya berhasil, maka akan ada notifikasi suara yang muncul dari IP kameranya. Kita perlu validasi di aplikasi Bardi Smart Home jika kita bisa dengar notifikasi suara dari IP kameranya. Baru nanti setelah itu, baru kita bisa lanjut kepada tahap berikutnya. Nanti aplikasinya ini akan coba menghubungkan kepada IP kameranya, dan jika memang berhasil, maka kita bisa memiliki opsi untuk rename device-nya. Nanti aplikasi ini akan coba menghubungkan kepada IP kamera dan juga Wi-Fi yang ada di rumah kita ataupun di lokasi kita. Dan jika berhasil, maka kita bisa memiliki opsi untuk rename device-nya sebelum kita kembali ke menu utama aplikasi Bardi Smart Home. Nah, kalau udah selesai proses pairing, maka kita bisa langsung masuk kepada kendali lanjutan untuk Bardi Smart IP Camera Indoor Static ini. Secara tampilan, kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, kalau secara overview aja nih, kita akan dapat melihat Bardi IP Camera Indoor Static ini tuh di bagian atas dari aplikasinya. Ada juga indikator sinyal di sisi kanan, tombol mute di sisi kiri bawah layar yang ditemani juga dengan pengaturan kualitas gambar, dan ada juga tombol untuk maximize yang ada di sebelah kanan dari layarnya. Di bagian bawah lah baru terdapat 6 opsi tambahan yang memiliki masing-masing fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah screenshot, di mana ini berfungsi untuk mengambil gambar dari IP kamera dan menyimpannya di dalam internal handphone kita. Dan untuk tombol kedua, ini adalah untuk speak yang berfungsi buat kita bisa berbicara melalui handphone kita kepada IP kameranya sehingga nanti suaranya akan terdengar di speaker IP kameranya. Dan ketiga yaitu tombol record, yaitu kita bisa merekam video dari hasil tangkapan IP kamera ini. Resolusinya ini tergantung dengan setting yang ada di area layar. Kalau SD berarti itu tandanya dalam resolusi yang lebih rendah ataupun standard definition, sedangkan kalau HD ini berarti mempergunakan resolusi maksimalnya yaitu 1920x1080 atau Full HD. Untuk tombol yang keempat yaitu playback. Ini berfungsi untuk memutar rekaman footage yang tersimpan di dalam micro SD card dari IP kamera tersebut. Kalau misalnya kita masih belum ada pasang memory card, maka nanti akan ada notifikasi bahwa no SD card detected. Selanjutnya untuk tombol kelima yaitu cloud storage, di mana ini berfungsi untuk memutarkan rekaman yang tersimpan secara cloud. Namun hal ini agak tricky ya, karena kita harus berlangganan untuk layanan ini. Harga langganan ini sendiri tuh mulai dari $4 per bulan hingga $10 per bulan. Tapi kalau misalnya kita lebih nyaman untuk tahunan, maka ada harga langganan tahunan mulai dari $45 hingga $100. Ya walaupun memang agak sedikit pricey, tapi memang kelebihannya dengan penyimpanan secara cloud, maka kita nggak perlu lagi tuh khawatir data rekamannya akan hilang kalau misalnya dicuri itu IP kameranya ataupun diambil micro SD card-nya. Sedangkan yang terakhir yaitu tombol alarm, di mana tombol ini tuh berfungsi untuk mengatur setting seperti contohnya motion detection,
yang memberikan notifikasi kepada handphone kita jika kamera ini mendeteksi adanya gerakan. Nah, kalau nggak mau terganggu, Pical sarankan kita bisa aktifkan schedule kapan saja motion detection ini akan aktif. Dan juga tingkat sensitivitasnya juga bisa kita atur. Kalau terlalu high, kadang-kadang horden gerak sedikit aja, dia langsung kasih notifikasi gitu. Sehingga kita nggak akan terganggu dengan notifikasi yang berlebihan, terutama saat mendeteksi adanya gerakan-gerakan kecil. Ya, jadi dengan keenam kendali tersebut sih ini bisa bilang menambah fungsionalitas dari Bardi IP kamera indoor static ini sih. Karena jadi banyak banget hal yang bisa kita lakukan terlepas hanya sekedar menangkap gambar dan juga video saja. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, Bardi IP kamera indoor static ini merupakan sebuah solusi buat kita yang peduli soal keamanan, namun butuh juga fungsionalitas tambahan dan juga portabilitas dari kamera seperti ini. Dengan fleksibilitas desain dan juga dapat disambungkan dengan smart home device lainnya, menjadikan sebuah nilai tersendiri menurut Pical dibandingkan kamera CCTV konvensional. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan produk ini, maka siap-siap aja nih merogoh kocek sebesar 200 ribuan saja. Harga yang menurut Pical cukup terjangkau untuk fitur yang ditawarkan. Apalagi buat kita yang mungkin nggak perlu kamera CCTV yang bisa pan, tilt, zoom gitu ya. Maka ini akan jadi alternatif yang menarik dan juga sekaligus murah. Palingan sekedar catatan yang harus kita ingat adalah Bardi IP kamera indoor static ini membutuhkan jaringan Wi-Fi yang non-stop agar bisa bekerja lebih optimal. Karena kalau nggak ya jadi nggak gimana ya, jadi nggak greget aja gitu IP kameranya. Selebihnya sih Pical nggak bisa terlalu komplain banyak karena memang ya udah pas lah sesuai ekspektasi, bahkan melebihi sih sebenarnya. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan Bardi IP kamera indoor static TPD. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical nanti akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan juga website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh ya, buat teman-teman yang sekalian yang suka game, bisa kunjungi channel YouTube kita yaitu Pical Main Game. Ataupun untuk teman-teman yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, kayak vlog-vlog gitu, bisa kunjungi channel PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching, and see you in the next video. Bye-bye! Lucu nih bentuknya. Bardi aja udah collab sama Tokped. Itu kapan?